Ada satu konsep matematika kecil yang benar-benar ngerubah cara pandang aku tentang hidup. Konsep 1% tumbuh lebih baik. Allah cuma mau ngeliat kita itu mau berusaha dan mau melangkah pelan-pelan dan selalu ingat untuk kembali bersandar kepadanya saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Halo semuanya, selamat datang di Tumbuh Bareng Asia. Senang banget rasanya bisa nyambut kalian di episode perdana channel ini. Buat kamu yang baru saja mampir atau mungkin sengaja ngeklik video ini di tengah malam karena lagi butuh ruang aman buat duduk tenang, melepas penat dari bisiknya ekspektasi dunia luar, dan pengen berproses jadi versi diri yang lebih baik, you're in the right place. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ambil posisi kamu yang paling nyaman, boleh pakai selimut, peluk bantal, ataupun sambil nyeruput teh hangat, dan let's start. Hari ini kita nggak bakal bahas teori motivasi yang kaku ataupun rumus-rumus sukses ala seminar korporat yang bikin pusing. Aku mau ngajak kalian ngobrol dari hati ke hati. Kita mau beda satu jebakan mental yang sering banget tanpa sadar justru bikin kita jalan di tempat, yaitu obsesi kita untuk jadi sempurna secara instan. Kebiasaan kita membandingkan hidup kita sama orang lain, dan bagaimana kita sering lupa cara untuk pulang ke rumah yang sebenarnya, yaitu dekat sama Sang Pencipta. Jadi, ini waktunya santai aja kita ngobrol bareng di sini. Coba deh, kita jujur-jujuran dulu ya dari awal. Seberapa sering sih dalam seminggu terakhir kamu tuh ngerasa insecure gara-gara buka media sosial? Baru buka Instagram ataupun TikTok dalam semenit aja, itu udah langsung diserang nih sama pencapaian orang lain. Teman seangkatan kita tuh kayaknya udah pada lulus nih, udah kerja di perusahaan multinasional misalnya, udah warawiri posting liburan ke luar negeri, ataupun bahkan udah ada yang nikah dan punya bisnis sukses. Sementara kita bangun kesiangan aja rasanya udah kayak dosa besar ya, ngerjain tugas kuliah ataupun kerja kantor ketunda-tunda terus. Mau mulai ngerjain satu tapi rasanya males banget, dan di penghujung hari kita nutup HP sambil mikir, duh kok hidup gue gini-gini amat ya, kapan majunya? Kita tuh ngerasa tertinggal jauh di belakang, sementara orang lain yang udah lari kenceng banget di depan sana. Jujur ya, aku tuh pun sering banget ngalamin fase itu. Rasanya tuh melelahkan sekali. Masalahnya adalah kita tuh sering banget terjebak sama standar hidup orang lain yang sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam, itu cuma permukaan doang. Kita nggak tahu apa yang mereka tangisin di balik layar. Tapi karena rasa insecure itu, reaksi kita itu sering banget salah. Kita pengen langsung berubah drastis dalam semalam. Besoknya kita tuh pasang target yang gak masuk akal banget. Mau langsung rajin baca buku 3 jam sehari misalnya, bangun jam 3 pagi, mau sholat tahajud, diet ketat, ngerjain to-do list kita yang panjangnya kayak naskah sinetron. Dan tapi apa yang terjadi? Di hari ketiganya, fisik kita tuh mulai protes, mental kita tuh brain rot, kelelahan yang luar biasa, dan terusnya akhirnya kita tuh nyerah total. Betul gak sih? Kita malah balik ke titik yang nol lagi, dan akhirnya malah ngerasa diri kita tuh gagal total. Nah, dari siklus yang melelahkan itu, ada satu konsep matematika kecil yang benar-benar ngerubah cara pandang aku tentang hidup. Konsep 1% tumbuh lebih baik. Hidup itu bukan ajang balap lari sprint and siapa yang cepat dia menang. Hidup itu kayak maraton yang panjang banget. Kita tuh gak perlu langsung jadi sempurna besok paginya. Kalau kamu maksain diri buat jadi 100% sempurna dalam semalam, yang ada kamu tuh malah tumbang. Cukup pastikan hari ini kita tuh udah 1% lebih baik dari hari kemarin. Gimana sih bentuknya? Kecil banget. Gak usah kamu muluk-muluk. Hari ini lebih sabar sedikit waktu ngadepin orang yang nyebelin di jalan ataupun di kampus. Hari ini belajar satu hal baru yang bermanfaat cuma 15 menit. Atau hari ini bisa nahan diri buat gak scrolling reels sampai tengah malam buta. Kecil banget kelihatannya kan? Tapi bayangin, kalau itu konsisten kamu lakuin setiap hari, kalau kamu konsisten jadi 1% lebih baik hari ini,
setiap harinya, di akhir tahun nanti, akumulasinya bakal bikin kamu jadi 37 kali lipat lebih baik dari sekarang. Bayangin itu, gak perlu buru-buru. Yang penting arahnya bener dan kamu gak berhenti, itu aja. Tapi ya, ngomongin soal obsesi mau instan dan kerja keras tadi, aku tuh jadi inget salah satu teman aku, kisahnya tuh teman aku sendiri, dan kita sebut aja ya namanya Rian. Jadi waktu kita tuh umur 20-an awal, dan ini tipe anak yang ambisiusnya setengah mati. Di notes handphonenya itu ada daftar target hidup yang panjang banget, dan gue aja bikin ngos-ngosan tau gak. Harus lulus dengan predikat pujian, harus bangun bisnis sendiri sebelum umur 23 tahun, harus aktif di organisasi kampus, harus kelihatan produktif 24 jam sehari, dan yang paling berat nih dari semuanya, hidupnya itu harus selalu kelihatan sempurna di mata orang lain. Rian tuh benar-benar ngejar semuanya itu tanpa kenal kompromi dulu. Tidur dia itu cuma 3 jam dalam sehari. Kalau ada waktu luang dikit aja buat sekedar duduk diam aja atau nonton film aja, dia tuh langsung ngerasa diserang rasa bersalah yang hebat banget. Dalam hatinya tuh dia tuh selalu mikir, duh, gue malas banget ya, teman-teman gue di luar sana pasti udah jauh di depan. Kalau gue santai dikit aja, gue pasti bakal tertinggal gitu. Dia tuh ngehukum dirinya sendiri kalau nggak produktif. Puncaknya kejadian tahun lalu. Di tengah malam, waktu dia itu lagi lembur ngerjain proyek sambil nangis sesenggukan karena stres berat dan tenggat waktu yang mepet, tiba-tiba pandangannya itu kabur. Dadanya sesek luar biasa. Dan booms, dia kolaps di kamar kosnya. Besoknya dia tuh langsung dilariin ke IGD rumah sakit karena kelelahan kronis dan asam lambungnya itu parah yang udah ngerusak dinding lambungnya akibat kurang istirahat dan stres berkepanjangan. Di atas ranjang rumah sakit, pas seisi ruangan sepi dan infus tertancap di tangannya, Rian merenung menatap langit-langit kamar di rumah sakit. Di situ dia tuh sadar kalau satu hal yang udah telat banget menusuk hatinya. Selama ini dia tuh lagi ngejar standar hidup yang dibikin sama dunia. Dia sibuk memenuhi ekspektasi manusia, tapi dia lupa ngerawat raga dan jiwanya sendiri. Dia capek secara mental, kosong secara batin, karena hidupnya itu ternyata nggak punya arah yang tenang. Dia sadar, pencapaian sehebat apapun nggak ada artinya kalau badannya itu hancur dan jiwanya mati. Dari cerita Rian tadi, aku jadi merenung, dan sadar satu hal yang penting banget buat kita renungin bersama-sama. Usaha kita buat jadi 1% lebih baik itu nggak bakal pernah cukup. Dan nggak bakal pernah bikin kita tenang kalau kita jalanin sendirian dan salah niat. Titik balik paling krusial buat Rian bukanlah waktu bisnisnya yang mulai jalan lagi, atau waktu fisiknya sembuh total dari rumah sakit, tapi malam dimana dia pertama kalinya ngambil air wudhu dengan tangan yang masih agak lemas, membentangkan sejadah di sepertiga malam, dan kembali bersujud setelah sekian lama lalai karena terlalu sibuk kejar target dunia. Selama ini, dia itu sibuk bersujud pada standar kesuksesan manusia. Dia sibuk cari validasi, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Padahal hati manusia itu diciptakan punya satu ruang kosong yang bentuknya itu pas banget dengan kehadiran sang penciptanya. Ruang itu gak bakal bisa diisi oleh pujian orang, harta, ataupun pencapaian apapun di dunia ini. Waktu kita ngerasa dunia kita gak adil, waktu kita capek sama target hidup yang gak ada habisnya, terus waktu Rian nangis di atas sejadah malam itu, ngadu semua lelahnya, semua gagalnya, semua rasa takut dan gengsinya, disitulah beban berat di dadanya itu kayak diangkat seketika. Yang tadi yang gelisah mendadak tenang luar biasa. Kenapa? Karena dia sadar Allah itu gak pernah nuntut kita buat harus langsung jadi manusia yang sempurna. Allah cuma mau ngeliat kita itu mau berusaha dan mau melangkah pelan-pelan, dan selalu ingat buat kembali bersandar kepadanya saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Allah itu sebenarnya cuma nunggu satu hal dari kita. Kita tuh sadar dan mau pulang ke hadiratnya.
Jadi, kalau kita tarik benang merah dari obrolan panjang kita hari ini, apa sih aksi nyata yang bisa kita lakuin mulai hari ini untuk buat melangkah lebih baik? Yang pertama, berhenti menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Kalau hari ini target kamu belum tercapai semuanya, kalau hari ini kamu ngerasa capek banget dan cuma bisa rebahan, it's okay, maafin diri kamu, peluk raga kamu, dan ucapin terima kasih ke diri sendiri karena sudah berjuang bertahan sampai detik ini. Hidup bukan buat perlombaan lari cepat. Kamu berharga terlepas dari seberapa cepat kamu mencapai sesuatu. Dan yang kedua, dan ini yang paling esensial, libatkan Allah di setiap langkah kecilmu. Mulai besok, sebelum kamu mulai buka laptop, sebelum kamu berangkat kuliah ataupun kerja, coba deh bisikin doa kecil di dalam hati kamu. Ya Allah, aku mau berusaha hari ini, cukupkan aku dengan ridhomu dan bimbing langkahku biar jadi versi yang lebih baik dari hari kemarin. Sumpah deh, rasanya bakal beda banget. Energi positifnya itu bakal ngalir gitu aja ke dalam dada kita, bikin kita lebih ikhlas, lapang dada, dan tenang jalanin hari-hari yang berat. Percaya deh. Wah, gak terasa ya kita udah ngobrol cukup panjang, dan dalam hari ini di episode perdana Tumbuh Bareng Asya. Ingat ya teman-teman, pelan-pelan itu gak apa-apa banget. Yang penting kita tuh gak berhenti melangkah. Kita tumbuh bareng di sini, di ruang aman ini, sambil terus dekat sama Sang Pencipta. Kalau obrolan ini relate dengan dan ngena banget di hati kamu, yuk dukung perjalanan channel ini dengan klik tombol subscribe, like, and share video ini ke sahabat atau orang tersayang yang mungkin lagi butuh banget dengar pesan hari ini. Coba juga tulis di kolom komentar di bawah, satu hal kecil apa yang mau kamu perbaiki dan syukuri mulai hari ini. Aku bakal baca dan interaksi langsung sama kalian di sana. Aku Asya, pamit undur diri. Stay kind, stay growing, and see you in the next episode. Assalamualaikum.